Mahfud MD soal Polda Sumut cabut jabatan AKBP Akhiruddin Hasibuan. Itu sudah ditandatangani Akhiruddin Akhiruddin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak, dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana. Kan udah ditahan. Akhiruddin juga diduga kan punya Ya semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam. Seorang anggota polisi ini harusnya punya pemahaman filosofi eling lan waspada. Dalam bahasa Indonesia sadar dan waspada. Sadar tentang 3 hal. Bahwa dirinya sebagai warga negara harus taat hukum. Bahwa dirinya sebagai anggota polisi sesuai Tribrata itu harus menjadi teladan buat masyarakat. Bahwa dalam tugasnya sebagai polisi dia juga harus menjaga citra baik institusinya. Ini yang lepas pada kasus saudara AKBP AH. Ini gampang kok sebenarnya kalau memang semua stakeholder dapat satu tujuan untuk mengklarifikasi seseorang, itu mudah sekali. Kan kita lihat bahwa pelaporan LHKPN aja sudah jelas sangat tidak masuk akal dengan fasilitas yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Ini harus benar-benar para penegak hukum berinisiatif mengambil bola dengan cepat untuk menyikapi apa yang menjadi isu si AKBP tersebut. Ya, Kapolda Sumatera Utara Irjen Polisi RZ Panca Putra Simanjuntak mencopot AKBP Akhiruddin Hasibuan atau AH dari jabatan sebagai Kabak Bin Operasional Direktorat Narkoba Polda Sumut. Pencopotan tersebut imbas kasus penganiayaan anak AH Aditya Hasibuan terhadap seorang mahasiswa. AKBP Akhiruddin Hasibuan terbukti melakukan pembiaran penganiayaan tersebut. Menko Polhukam Mahfud MD menilai sudah tepat langkah yang diambil oleh Polda Sumut. Mahfud mengapresiasi tindakan tegas Polda Sumut menyusul pencopotan AKBP Akhiruddin Hasibuan. Ya, itu sudah ditindak, dan saya apresiasi kepada Pak Panca Kapolda Sumatera Utara, dia sudah mengambil langkah-langkah. Mahfud mengatakan tim dari kementeriannya akan turut mengawal kasus tersebut. Saya juga sudah mengirimkan tim saya ke sana, kata Mahfud MD. AKBP Akhiruddin Hasibuan dicopot dari jabatannya dan ditempatkan dalam tahanan khusus Propam atau bidang profesi dan pengamanan Polda Sumatera Utara karena terbukti melanggar kode etik Polri. Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Polisi Hadi Wahyudi mengatakan AKBP Akhiruddin Hasibuan terbukti melanggar kode etik pasal 13 huruf M tentang Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri. AKBP Akhiruddin Hasibuan menuai sorotan setelah anaknya menganiaya seorang mahasiswa. Aksi penganiayaan itu beredar luas di media sosial dan viral. Tindak penganiayaan itu sendiri sebenarnya telah terjadi pada 22 Desember 2022, namun kasus tersebut belum kunjung selesai dalam rentang waktu hingga 4 bulan. Setelah kembali viral di media sosial Twitter, tindak penganiayaan oleh anak AKBP Akhiruddin Hasibuan akhirnya mendapatkan perhatian Polda Sumatera Utara. Pelaku AH alias Aditya Hasibuan ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan kasus tersebut. LBH mendesak AKBP Akhiruddin dipecat dari Polri. Ya, LBH Medan menilai harus ada sanksi tegas untuk AKBP Akhiruddin Hasibuan. Sanksi tegas berupa pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat. Menurut LBH Medan, sanksi tegas karena Akhiruddin Hasibuan diduga menodongkan senjata dan meminta rekan korban di TKP agar tidak campur saat anaknya melakukan penganiayaan. Bahkan Akhiruddin diduga sempat menghadang seorang anak yang berusaha melerai penganiayaan. LBH Medan menyebut tindakan yang dilakukan AKBP Akhiruddin dan Aditya Hasibuan diduga telah melanggar Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 Angka 3, 28 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, DUHAM isi CPRJO Pasal 338 JO 340 KUH Pidana. Ada 5 desakan LBH Medan menyangkut kasus AKBP Akhiruddin Hasibuan. Yang pertama, meminta KPK untuk melakukan pemeriksaan harta kekayaan AKBP yang melakukan gratifikasi. Yang kedua, meminta LPSK melakukan perlindungan terhadap saksi dan korban. Yang ketiga, mendesak Polda Sumatera Utara agar serius menangani perkara ini. Kalau perlu, Mabes Polri melakukan pengawasan secara langsung bila perlu mengambil alih pemeriksaan. Dan yang keempat, meminta kepada Komnas HAM agar melakukan pengawasan
dan pemantauan terhadap perkara ini. Dan yang terakhir, yang kelima, mendesak Mabes Polri atau Polda Sumut untuk memeriksa penyidik yang memeriksa perkara ini dikarenakan adanya dugaan terlalu lama melakukan proses pemeriksaan terhadap perkara tersebut. Di sisi lain, polisi juga sudah menetapkan anak dari AKBP Akhiruddin Hasibuan, yaitu Aditya Hasibuan, sebagai tersangka kasus penganiayaan kepada Ken Admiral. Polisi kini mendalami pihak yang turut meminta agar Aditya terus memukul Ken. Pihak yang meminta agar Aditya terus memukul Ken itu diketahui dari video penganiayaan yang viral di media sosial seperti yang dilihat pada Kamis kemarin. Dari video itu diketahui selain Aditya, Ken, dan Akhiruddin ada juga sejumlah pria di lokasi penganiayaan tersebut. Ketika Aditya sedang menganiaya, terdengar suara pria yang meminta agar terus dilakukan pemukulan terhadap Ken. Namun belum diketahui siapa sosok pria yang meminta hal tersebut. Selain suara yang meminta agar Aditya terus memukul Ken, di dalam video juga ada sosok pria yang ingin ikut memukul Ken. Di dalam video pria itu terlihat menggunakan jaket hitam yang datang mendekat dan mengancam akan memukul Ken. Terkait hal itu, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan pihaknya sedang melakukan pendalaman. Semua pihak di dalam video itu juga sudah diperiksa. Polisi juga telah memastikan akan melanjutkan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Aditya Hasibuan yang merupakan anak dari AKBP Akhiruddin Hasibuan. Sampai saat ini, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara telah memeriksa 23 saksi. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi menuturkan pemeriksaan saksi dalam kasus ini bertambah sesuai dengan kebutuhan penyidikan. Kombes Hadi juga menegaskan Polda Sumut akan secepatnya menuntaskan kasus penganiayaan oleh anak AKBP Akhiruddin tersebut. Ia memastikan penyidik akan bekerja secara profesional dan juga transparan, mulai dari penyidikan sampai berkas perkara, dan tersangka diserahkan ke kejaksaan untuk selanjutnya menjalani proses persidangan. Selain itu, Kombes Hadi juga menegaskan Polda Sumut juga tetap mendalami penyidikan terkait dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan oleh AKBP Akhiruddin Hasibuan. Dia menyatakan hal ini merupakan bentuk dari keseriusan Polda Sumatera Utara untuk menuntaskan segera kasus yang viral dan menjadi sorotan publik itu.